Garuda Muda menyala. Yes, alhamdulillah. Hasil Timnas Indonesia U16 versus Vietnam U16. Nguyen hancur lebur. Garuda Muda permalukan Vietnam tanpa ampun. Kalah ya kalah aja. Ini komentar tak masuk akal pelatih Vietnam usai dibantai Timnas Indonesia U16 tanpa ampun. Dengan pedenya ngomong begini. Sinyal bahaya untuk Australia. Baru kali ini Erick Thohir sampai semarah ini. Lakukan selebrasi berbau provokatif. Erick Thohir minta Timnas U16 dan senior kompak untuk balas dendam. Sampai lakukan hal ini demi harga diri. Di luar dugaan, jadi mesin gol untuk Timnas Indonesia U16. Zahabi Goli tiba-tiba sampaikan permohonan maaf. Apa yang sebenarnya terjadi? Terungkap, sempat kesal hingga banting botol. Ternyata ini alasan mengejutkan Nova Arianto banting botol saat hadapi Vietnam di Piala AFF U16 2024. Ternyata bagian dari strategi. Alhamdulillah fans Timnas Indonesia auto full senyum. Dikonfirmasi langsung oleh Exco PSSI. Timnas Indonesia bakal kedatangan 2 pemain keturunan baru untuk menatap ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja mereka? PSSI dan Shin Tae-yong harus gerak cepat. Ini dia yang dicari. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Saudara Jairo Riedewald siap perkuat Timnas Indonesia. Gak dapat abangnya, adiknya pun jadi. Kabar gembira. Arhem Miliano Jonathans bertemu staf ahli Kemenpora di Jakarta. Tanda-tanda bakal perkuat Timnas Indonesia di putaran ketiga. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Garuda Muda menyala. Yes, alhamdulillah. Hasil Timnas Indonesia U16 versus Vietnam U16. Nguyen hancur lebur. Garuda Muda permalukan Vietnam tanpa ampun. Hasil Timnas Indonesia U16 versus Vietnam U16 di perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024 sudah diketahui. Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U16 berhasil keluar sebagai juara ketiga di Piala AFF U16 2024 usai menang telak dengan skor 5-0. Duel seru tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia U16 versus Vietnam U16 yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Rabu, 3 Juli 2024, sore waktu Indonesia Barat. Muhammad Zahabi Goli dan juga Daniel Alfredo mencatatkan brace alias 2 gol dalam laga ini. Sementara itu, 1 gol lainnya dicetak oleh Dava Zaidan. Tampil memukai dan bikin bangga. Begini jalannya pertandingan. Timnas Indonesia U16 memulai laga dengan begitu apik. Tampil menekan, mereka bisa langsung memberi ancaman berbahaya ke pertahanan Vietnam U16 lewat aksi Dava Zaidan El Fikri. Sayang, pergerakannya di dekat gawang Vietnam U16 bisa langsung dihentikan lawan. Tak berhenti sampai di situ, giliran Andi Fight Jamaluddin Rahman yang tebar ancaman berbahaya ke gawang Vietnam U16. Dia melepaskan tendangan salto dari sisi kanan gawang lawan. Sayangnya bola yang mengarah ke gawang Vietnam U16 masih jatuh ke peluakan kiper lawan. Terus diserang, Vietnam U16 tak tinggal diam. Mereka beberapa kali menebar serangan ke gawang Timnas Indonesia U16. Tetapi, gawang Garuda Asia masih tetap aman karena sederet penyelamatan penting yang dilakukan Dava Al-Ghasemi Setiawarman. Jelang akhir laga, Muhammad Zahabi Goli nyaris membuka keunggulan Timnas Indonesia U16. Dia melepaskan tendangan bebas dari tepi luar kotak penalti, tetapi bola keras yang mengarah tepat ke gawang Vietnam U16 masih bisa ditepir Hawa Xuan Tin. Tak menyerah, Muhammad Zahabi Goli akhirnya berhasil memecah kebuntuan skuad Garuda Asia. Pada menit ke-45, dia mencatatkan namanya di papan skor. Gol ini berawal dari kondisi Goli yang terbebas dari pengawalan pemain Vietnam U16. Dia pun bisa bergerak bebas menggiring bola mendekati gawang lawan. Posisi kiper lawan yang sudah terlanjur maju pun dimanfaatkan oleh Muhammad Zahabi Goli yang langsung melepaskan tendangan keras ke gawang Vietnam U16. Bola mengalir deras ke gawang. Tak lama kemudian, Garuda Asia berhasil menambah keunggulannya.
Kali ini, Dava Zaidan yang mencatatkan namanya di papan skor. Setelah itu, peluit panjang dibunyikan wasit sehingga Garuda Asia memastikan keunggulan 2-0. Di babak kedua, Timnas Indonesia U16 tak menghentikan serangannya, meski sudah unggul meyakinkan. Mereka terus menebar ancaman ke gawang Vietnam U16 sejak menit awal laga. Tetapi, usaha demi usaha belum berbuah manis. Pada menit 58, Vietnam U16 mendapat peluang emas untuk memperkecil ketertinggalannya. Nguyen Man Chuong melepaskan tendangan bebas keras dari luar kotak penalti. Beruntung, bola masih bisa ditangkap dengan mudah oleh Dava Al-Ghasemi Setiawarman. Di tengah pertandingan, Nova Arianto memasukkan striker andalan Garuda Asia, Mirza Firjatullah. Mirza langsung memberi pengaruh ke permainan Garuda Asia. Bahkan, dia langsung melancarkan serangan berbahaya ke gawang Vietnam U16 lewat sundulannya. Sayangnya, bola masih bisa ditepis kiper Vietnam U16. Memasuki menit ke-70, Timnas Indonesia U16 tampil menggila. Mereka berhasil menambah keunggulannya menjadi 3-0 berkat aksi Daniel Alfredo. Gol ini berawal dari kemelut yang terjadi di depan gawang Vietnam U16. Usai sejumlah serangan Garuda Asia berhasil dihentikan pemain lawan, Daniel Alfredo bisa datang menyambar bola dan menggiringnya hingga ke dalam kotak penalti. Dia kemudian melepaskan tendangan keras dari sisi kanan gawang yang tak bisa dibendung kiper Vietnam U16. Selang beberapa menit kemudian, Garuda Asia sukses menjebol gawang Vietnam U16 lagi. Kali ini, kembali Zoli menunjukkan kualitasnya. Tendangan keras yang dilepaskannya bisa membawa Garuda Asia makin unggul 4-0. Belum puas, Timnas Indonesia U16 kembali menambah penderitaan Vietnam U16 lewat aksi Daniel Alfredo. Kerjasamanya dengan Mirza Firjatullah benar-benar berjalan baik, hingga bisa membawa Garuda Asia unggul telak 5-0. Di sisa waktu pertandingan, Timnas Indonesia U16 masih terus menebar ancaman. Sejumlah peluang emas didapat tetapi gagal berbuah gol. Skor 5-0 pun terjaga hingga akhir laga sehingga Garuda Asia keluar sebagai pemenang. Bagaimana menurut kalian soal penampilan adik-adik kita tadi malam? Apakah cukup memuaskan? Kalau admin sendiri, cukup puas dan cukup membuat admin takjub dengan performa mereka tadi malam. Sekaligus admin sangat bangga dengan mereka. Tulis pendapat kalian di komentar ya jika puas. Jangan lupa dukung terus Timnas Indonesia pada edisi-edisi berikutnya. Yuk ke berita menarik selanjutnya. Kalah ya kalah aja. Ini komentar tak masuk akal pelatih Vietnam usai dibantai Timnas Indonesia U16 tanpa ampun. Dengan pedenya ngomong begini. Timnas Indonesia U16 baru saja mengalahkan Timnas Vietnam U16 dalam laga perebutan peringkat ketiga di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sore waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan ini, Garuda Muda menang dengan skor telak 5-0. Gol kemenangan Timnas Indonesia U16 dicetak oleh Zahabi Goli, 45-78, Daniel Alfredo, 75-82, dan Dava Zaidan, 45-3. Selamat kepada Indonesia atas kemenangan yang luar biasa dan berhasil meraih tempat ketiga di turnamen ini, kata Tran Minh Chien setelah pertandingan. Di pertandingan ini, sebelum gol-gol tersebut terjadi banyak pertarungan sengit. Namun, pada akhirnya, Vietnam malah memberikan gol kepada Indonesia, sehingga lawan bisa menang. Lanjutnya, menurut Tran Minh Chien, kekalahan telak atas Garuda Muda disebabkan oleh hilangnya konsentrasi serta menurunnya stamina para pemain. Kondisi tersebut membuat skuad muda Golden Star Warriors sering melakukan kesalahan fatal, hingga kebobolan 2 gol dalam rentang waktu 2 menit saja. Pelatih berusia 50 tahun itu sebenarnya tidak menyangka anak asuhnya bisa kebobolan sebanyak itu. Ini menjadi kekalahan terbesar Vietnam U16 sepanjang turnamen. Dalam sepak bola usia dini, segalanya bisa terjadi. Hari ini kami tidak menyangka kebobolan 2 gol dalam waktu yang sangat cepat, ujarnya. Mungkin di babak kedua pemain mulai kehilangan konsentrasi dan stamina. Jadi mereka membuat kesalahan-kesalahan fatal juga. Itu yang membuat kami kebobolan banyak gol, tambah Tran Minh Chien.
Kalau dibilang kita kalah sama mereka, enggak. Kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya. Sinyal bahaya untuk Australia. Baru kali ini Erick Thohir sampai semarah ini, lakukan selebrasi berbau provokatif. Erick Thohir minta timnas U16 dan senior kompak untuk balas dendam, sampai lakukan hal ini demi harga diri. Hasil pertandingan timnas Indonesia U16 atas Australia sepertinya benar-benar ditanggapi cukup serius oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ketum PSSI itu tak begitu mempermasalahkan hasil pertandingan, karena bagaimanapun skuad asuhan Nova Arianto sudah bermain sangat bagus kendati harus berjuang hanya dengan 10 pemain sejak pertengahan babak pertama. Namun, yang membuat Erick Thohir tampak cukup emosional adalah soal selebrasi berlebihan berbau provokatif yang dilakukan timnas Australia U16. Kesedihan menyelimuti Stadion Manahan Solo usai timnas U16 dipastikan gagal melaju ke final Piala AFF 2024 pada Senin, 1 Juli 2024. Kekalahan menyakitkan dari Australia membuat mimpi Evandra dan kawan-kawan untuk bisa angkat trofi di kandang sendiri harus pupus. Meskipun begitu, sekali lagi perjuangan anak-anak Garuda Muda sangat layak mendapatkan pujian, karena dengan 10 pemain pun mereka masih berani bermain menyerang meskipun dengan resikonya adalah kebobolan banyak gol. Sesuatu yang kemudian membuat banyak pihak memberikan apresiasi, karena bagaimanapun timnas U16 mampu menunjukkan mentalitas baja dan pantang menyerah walau hasil akhirnya cukup mengecewakan. Sementara itu, usai laga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tampak sangat emosional terutama setelah melihat kondisi ruang ganti pemain pasca kekalahan tersebut. Seperti biasa, beliau memberikan motivasi agar timnas U16 bisa bangkit serta tidak larut terlalu jauh dalam kesedihan. Namun saat wawancara terlihat jelas Erick Thohir tampak emosional terutama saat membahas soal selebrasi kontroversi berbau provokatif yang dilakukan punggawa Australia. Selebrasi Australia dirasa sedikit kurang etis dilakukan, apalagi ini adalah ajang bagi kelompok umur yang seharusnya mulai berlatih untuk respect satu sama lain. Atas dasar itulah Ketum PSSI itu benar-benar bertekad menyampaikan kepada para pemain timnas Indonesia U16 untuk bisa membalas semua ini di bulan Oktober mendatang. Kembali membuktikan diri di kualifikasi Piala Asia bahwa timnas U16 sudah benar-benar berkembang menurutnya adalah cara balas dendam terbaik. Erick Thohir juga mengatakan jika mungkin semua hal yang terjadi ini adalah bagian dari pembalasan karena timnas U23 Australia kalah dari Indonesia di Piala Asia U3 beberapa waktu yang lalu. Ya, tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Karena kalah jadi malu. Nah, sekarang dia ini. Tadi saya bilang sama pemain tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada yang nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ujar Erick Thohir seusai laga. Ketua Umum PSSI itu juga menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar sehingga tidak perlu merasa takut pada Australia. Kita siapin manajer. Kita siapin, oke? Yuk, kita bangsa besar, kita gak perlu takut sama mereka. Serunya, timnas Indonesia U16 sendiri memang akan kembali bertemu dengan Australia di kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang pada Oktober mendatang. Sementara itu, jika dikaitkan dengan timnas senior, Indonesia dan Australia akan berada di satu grup dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini jelas akan jadi sinyal bahaya, karena pastinya Indonesia akan datang dengan kekuatan lebih baik dari yang mereka miliki saat ini. Berkaca dari yang sudah-sudah, ini bisa jadi sinyal bahaya untuk Australia dan calon lawan Indonesia lainnya, karena sekarang target PSSI adalah bisa mendatangkan pemain berlabel Grade A. Nama-nama seperti Kevin Dix, Ula Romeni, Tristan Goijer, dan Merten Paes adalah nama yang akan diperjuangkan agar bisa tampil membela Garuda secepatnya di round 3. Merujuk dari hal ini, wajar jika timnas U16 dan senior Indonesia akan benar-benar membalaskan dendam para pemain U16 pada Australia seperti kata Erick Thohir. Di luar dugaan, jadi mesin gol untuk timnas Indonesia U16. Zahabi Goli tiba-tiba sampaikan permohonan maaf. Apa yang sebenarnya terjadi? Winger timnas Indonesia U16, Muhammad Zahabi Goli,
menjadi salah satu pemain yang tampil menonjol sepanjang Piala AFF U16 2024. Performa impresif kembali diperlihatkan pada laga terakhir melawan Vietnam. Dalam duel perebutan peringkat ketiga Piala AFF U16 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Rabu, 3 Juli 2024, sore WIB itu, Zahabi Goli sukses menyumbangkan 2 gol untuk timnas Indonesia. Gol pertamanya tercipta pada menit ke-45 OS1. Momen ini bermula dari umpan terobosan Fandi Ahmad dalam skema serangan cepat. Goli yang hanya tinggal berhadapan-hadapan dengan kiper lawan sukses mengakhirinya dengan gol cepat. Sementara itu, gol keduanya tercipta pada babak kedua, tepatnya saat laga menginjak menit ke-78. Goli sukses menyambut umpan silang Mirza Firjatullah untuk mengukir namanya di papan skor. Pemain asal Persija Jakarta Youth itu merasa bersyukur bisa menyumbangkan 2 gol untuk Garuda Muda. Dengan kontribusinya itu, timnas Indonesia U16 sukses menggasak Vietnam 5 gol tanpa balas. Berkat 2 gol itu pula, pemain asal Bekasi ini juga menyabet penghargaan sebagai Man of the Match, MOTM. Ini membuktikan betapa krusialnya peran Goli di lini serang timnas Indonesia U16. Alhamdulillah, pada pertandingan tadi kami bermain cukup baik. Saya bersyukur bisa mencetak 2 gol ke gawang Vietnam dan bisa menjadi Man of the Match, kata Zahabi Goli seusai pertandingan, Rabu, 3 Juli 2024. Meskipun tampil oke sepanjang kejuaraan ini, winger berusia 15 tahun itu melayangkan permohonan maaf kepada rekan-rekannya. Sebab, dia gagal membantu Garuda Muda meraih gelar juara di Piala AFF U16 2024. Pengalaman tampil di kejuaraan ini sangat berharga bagi Goli. Dia ingin meraih hasil yang lebih baik ketika berjuang bersama rekan-rekannya di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober nanti. Buat teman-teman timnas Indonesia U16 semua, mohon maaf saya belum bisa membantu untuk meraih juara di Piala AFF U16 2024 ini. Alhamdulillah bisa mendapat peringkat ketiga. Semoga, pada Piala Asia U17 2025, kami semua bisa mendapatkan juara, ujarnya. Dengan kontribusi 2 golnya tersebut, Zahabi Goli menjadi pemain timnas Indonesia U16 paling produktif di Piala AFF U16 2024. Sejauh ini, dia sukses menyumbangkan 5 gol untuk Garuda Muda. Pada pertandingan sebelumnya di babak semifinal, Goli juga sukses mencetak 2 gol ke gawang Australia. Adapun 1 gol lainnya tercipta pada laga melawan Laos lewat eksekusi penalti. Terungkap, sempat kesal hingga banting botol. Ternyata ini alasan mengejutkan Nova Arianto banting botol saat hadapi Vietnam di Piala AFF U16 2024. Ternyata bagian dari strategi pelatih timnas Indonesia U16. Nova Arianto menjelaskan alasan dirinya sempat kesal dan membanting botol kala skuad Garuda Asia dalam kebuntuan menghadapi Vietnam di babak pertama Piala AFF U16 2024. Timnas Indonesia U16 berhasil dinobatkan sebagai peringkat ketiga Piala AFF U16 2024 setelah menghajar Vietnam 5 gol tanpa balas. Walaupun menang dengan skor telak, namun timnas Indonesia U16 baru bisa mencetak gol di penghujung babak pertama melalui Zahabi Goli 45, dan Daffa Zaidan, 45-7. Di awal-awal, memang kita sedikit menunggu secara taktikal kita melihat, kita memiliki keunggulan di kecepatan dari pemain-pemain, sehingga kita membuat situasi yang menunggu di daerah kita sendiri, baru kita dapatkan bola, ujar Nova dalam konferensi pers usai laga, Rabu, 3 Juli 2024. Memang, di awal kelihatan kita kurang maksimal, tapi saya bersyukur setelah cooling break, kita melakukan pergantian dan hasilnya pemain bisa maksimal sampai di babak kedua selesai, tambahnya. Pada babak pertama, para pemain Vietnam kerap menyusahkan lini pertahanan timnas Indonesia U16 yang kerap melakukan umpan tusukan yang membahayakan gawang kiper Daffa Al-Gassemo. Ngototnya permainan dari pasukan The Golden yang Star Warriors itu membuat pelatih Nova Arianto kerap menunjukkan ekspresi kesal saat berdiri di pinggir lapangan. Berdasarkan pengamatan di lokasi, Nova Arianto kerap menunjukkan gestur memegang kepalanya hingga berteriak untuk memberi instruksi kepada anak asuhnya. Bahkan,
Melihat rapuhnya lini pertahanan anak asuhnya membuat pelatih berusia 44 tahun itu kesal dan kedapatan membanting botol ke tanah pada menit ke-32. Menanggapi pertanyaan awak media, tangan kanan Shin Tae-yong itu pun angkat bicara. Nova Arianto mengatakan bahwa gerakan itu merupakan bagian dari instruksi untuk para pemain lebih waspada dalam melihat posisi lawan di garis pertahanan. Saya ingin pemain bisa bekerja sesuai apa yang kita minta. Tetapi ada beberapa pemain yang terkadang melepas mentalnya. Melepas mental dalam arti tidak fokus, hanya lihat bola dan tidak melihat lawan, jelas Nova. Saya minta pemain harus selalu scanning, selalu melihat posisi lawan di mana, bola di mana. Itu menjadi kelemahan salah satu catatan kami di tim pelatih, tutupnya. Menariknya setelah insiden bantingan botol tersebut, Timnas Indonesia justru mampu membuka keran golnya hingga menjebol gawang lawan sebanyak 5 kali. Sementara itu, kemenangan ini juga sekaligus menutup perjalanan Garuda Asia dalam mengarungi Piala AFF U16 2024. Selanjutnya, Timnas Indonesia U16 akan bersiap untuk menatap babak kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan diselenggarakan di Kuwait pada Oktober mendatang. Mirza Firjatullah CS akan tergabung kembali dengan Australia yang juga berada satu grup bersama tuan rumah Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara. Alhamdulillah fans Timnas Indonesia auto full senyum, dikonfirmasi langsung oleh Exco PSSI. Timnas Indonesia bakal kedatangan 2 pemain keturunan baru untuk menatap ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja mereka? PSSI baru saja mengumumkan bahwa pemain keturunan berusia 18 tahun, Jens Raven telah resmi mengucapkan sumpah kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia, WNI. Dirinya pun siap membela Timnas Indonesia. Dengan usianya yang masih muda, pemain kelahiran 12 Oktober 2005 ini akan memperkuat skuad Timnas U19. Bahkan jika bermain baik, Jens Raven mendapat kesempatan untuk ditarik oleh Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia Senior. Program naturalisasi PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia ini tak berhenti di Jens Raven. Salah satu mantan anggota Exco PSSI mengonfirmasi bahwa Timnas Indonesia akan kembali kedatangan pemain keturunan Eropa baru. Hal ini bagian dari upaya mengisi skuad Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang akan kembali berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlebih lagi, tim Garuda tergabung ke dalam grup maut berisi tim-tim yang berlangganan masuk Piala Dunia. Berdasarkan hasil drawing di Kuala Lumpur, Malaysia, Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Anggota Exco PSSI periode 2019 hingga 2023, Hassani Abdul Ghani mengatakan bahwa setidaknya ada 2 pemain keturunan Indonesia yang akan segera bergabung untuk dinaturalisasi guna berseragam tim Garuda. Memang untuk masuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini harus ada tambahan pemain. Menurut source saya, akan ada 1-2 pemain ditambah, tuturnya dilansir YouTube Hassania's Corner. Martin Paes, Tanya Bung Binder. Hassani Abdul Ghani menjelaskan bahwa Martin Paes kasusnya agak berbeda dibanding proses naturalisasi pemain keturunan lainnya. Karena sebetulnya kan dia sudah menjadi pemain timnas, tapi belum bisa memenuhi syarat, terangnya. Yang kita bicarakan ini, calon pemain timnas yang belum memegang paspor, kita belum bisa sebut nama, karena prosesnya ini kan, pelatihnya oke nggak dengan si dia, tuturnya. Kemudian, sisi pemain apakah bisa menyetujui persyaratan untuk menjadi pemain naturalisasi. Hassani membantah soal adanya anggapan bahwa para pemain keturunan grade A yang bergabung di Timnas Indonesia itu dibayar. Karena kan selama ini orang mengatakan pemain-pemain seperti ini, pemain keturunan kelas Eropa, dibayar, tuturnya. Saya baca atau dengar di beberapa pemberitaan, ada juga perjanjian di bawah meja katanya, ungkap Bung Binder. Itu tidak ada, tegas Hassani Abdul Ghani. Sebagai informasi, Hassani Abdul Ghani merupakan sosok yang berjasa untuk mengawal beberapa pemain keturunan atau pemain yang berdarah Indonesia berhasil dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia saat ini. Berkat tangan dinginnya, ia berhasil meyakinkan pemain seperti Sandy Walsh, Ivar Jenner, Jordi Amat, Rafael Struijk hingga Shane Patinama untuk menjadi warga negara Indonesia. PSSI dan Shin Tae-yong harus gerak cepat. Ini dia yang dicari. Pucuk dicinta ulam pun tiba.
Saudara Jairo Riedewald siap perkuat timnas Indonesia. Gak dapat abangnya, adiknya pun jadi. Saudara jauh Jairo Riedewald, Kenzo Riedewald, mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang kini merumput bersama AS Alkmaar U17 itu mengatakan, bakal menerima dengan tangan terbuka jika mendapat tawaran membela skuad Garuda julukan timnas Indonesia. Kenzo Riedewald merupakan pesepak bola kelahiran 24 Februari 2007. Ia memiliki keturunan dari 3 negara, yakni Belanda, Indonesia, dan Suriname. Meski sudah memperkuat timnas Suriname U17, Kenzo Riedewald masih berpeluang membela timnas Belanda atau timnas Indonesia. YouTuber asal Indonesia yang biasa berinteraksi dengan pemain diaspora, Yusa Nugraha, mendapat kesempatan mewawancarai Kenzo Riedewald. Yusa Nugraha pun memberi pengandaian kepada pesepak bola 17 tahun tersebut. Kenzo Riedewald ditanya apa responsnya jika mendapat tawaran dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya mungkin mengambil penawaran itu, bermain untuk timnas Indonesia. Namun, saya harus melihat situasinya bagaimana di klub ini, apakah sedang ada kompetisi atau tidak. Sebab, pastinya kompetisi bersama klub juga sangat penting. Biasanya, di saat timnas bermain, di saat bersamaan juga ada pertandingan yang penting juga di level klub, kata Kenzo Riedewald. Jika tidak ada pertandingan bersama klub, maka sangat besar bagi saya untuk bermain bersama timnas Indonesia. Intinya, saya sangat terbuka bermain untuk timnas Indonesia. Lanjut pemain yang memiliki perawakan seperti pemain timnas Belanda, Xavi Simons ini. Di akhir wawancara, Yusa Nugraha bertanya apakah Kenzo Riedewald memiliki hubungan atau tidak dengan mantan gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald. Secara tegas, Kenzo Riedewald mengatakan Jairo Riedewald merupakan saudara jauhnya. Ya, saya keluarga dengannya, Jairo Riedewald. Keluarga jauh, tapi ya dia keluarga saya. Kakek saya pernah menjelaskannya kepada saya. Namun, setelah kakek saya meninggal, tak ada yang lagi yang bisa menjelaskan lebih jauh bagaimana situasinya, kata Kenzo Riedewald. Kenzo Riedewald juga mendengar kabar soal Jairo Riedewald bakal memperkuat timnas Indonesia. Namun, ia belum tahu 100% apakah informasi yang diterimanya valid atau tidak. Kabar gembira, Arhem Miliano Jonathans bertemu staf ahli Kemenpora di Jakarta. Tanda-tanda bakal perkuat timnas Indonesia di putaran ketiga. Pemain Vitesse Arnhem keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, sedang berada di Indonesia. Meski tajuknya liburan ke Indonesia, adakah peluang winger 20 tahun ini berganti paspor menjadi Indonesia? Staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan, bertemu dengan Miliano Jonathans dan keluarga di Jakarta. Hamdan Hamedan sendiri dikenal sebagai sosok yang dipercaya Kemenpora mengurusi pemain diaspora seperti Miliano Jonathans. Senang bertemu Anda lagi Mr. Jonathans dan keluarga. Nikmati liburan Anda Miliano Jonathans. Tulis Hamdan Hamedan di stories Instagramnya. Pemain berdarah Maluku ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Di usianya yang masih 16 tahun pada 2020, Miliano Jonathans sudah mendapatkan kontrak profesional dari klub Eredivisie, Vitesse Arnhem. Sejak 3 musim terakhir, pemain yang biasa mentas sebagai winger kanan dan gelandang serang ini selalu bermain di Eredivisie. Terbaru atau di musim 2023 hingga 2024, Miliano Jonathans main sebanyak 6 kali. Musim terbaiknya tersaji pada 2022 hingga 2023. Saat itu, Miliano Jonathans mencatatkan 12 kali laga bersama skuad Vitesse. Jika ditotal dalam 3 musim terakhir, Miliano Jonathans mengemas 19 laga Eredivisie. Pemain seperti ini tentunya dibutuhkan untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Terlebih, timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan lawan-lawan kuat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sehingga membutuhkan tenaga pemain tambahan. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Miliano Jonathans dapat membentuk trio mematikan bersama Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Lini depan timnas Indonesia semakin ganas jika berhasil mendapatkan jasa penyerang FC Utrecht, Ula Romeni.